Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Mondokan, anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat bersama-sama berkumpul di halaman SDN Mondokan dalam rangka memperingati satu peristiwa bersejarah dalam kehidupan kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini semua elemen, semua masyarakat dari kantor, sekolah, dan semua yang ada di Indonesia sedang memperingati hari lahir Pancasila. Mengingatkan kita pada satu peristiwa tahun 1945. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Janji pemerintah Jepang yang ingin memerdekakan bangsa Indonesia sudah mulai dirintis oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk mengambil hati masyarakat Indonesia, mengambil hati rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mau membantu pemerintah Jepang untuk melawan sekutu. Satu hal yang ingin saya sampaikan anak-anak sebelum saya urai lebih lanjut, bahwasanya kemerdekaan yang diraih oleh negara Indonesia ini bukan pemberian Jepang. Sebagaimana dibaca oleh teman kalian yang tadi membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa? Kalau zaman tahun 1945 pemerintah Jepang yang saat itu menjajah Indonesia berjanji ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, bohong. Karena kemerdekaan negeri ini diperoleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semata-mata yang dilakukan Jepang ketika itu adalah ingin mengambil hati rakyat Indonesia dan gelem ngewangi mungsoi sekutu yang saat itu memang keadaan Jepang sudah mulai terdesak oleh pasukan sekutu Amerika dan kawan-kawan. Nah, dalam rangka itu anak-anak, maka dikumpulkanlah para tokoh-tokoh negeri ini untuk membentuk pemerintahan, mulai merintis membentuk pemerintahan dengan dibentuknya BPUPKI. Apa singkatan BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI memang betul-betul sudah bekerja. Para tokoh-tokoh Indonesia saat itu berkumpul dan mulailah merumuskan segala sesuatu yang harus ada ketika bangsa ini merdeka. Nah, dari pendapat para tokoh-tokoh Indonesia itu anak-anak sekalian,
dikumpulkanlah para tokoh itu untuk bersidang melalui sidang BPU PKI. Dan saat sidang itulah ada beberapa tokoh diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Mr. Soekarno, Insinyur Soekarno, menyampaikan beberapa konsep tentang dasar negara yang akan digunakan sebagai pedoman negara ini ketika suatu saat negara ini sudah merdeka. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan 1 Juni? Anak sekalian, pada tanggal 1 Juni 1905 dalam sidang BPU PKI itu yang mendapatkan jadwal untuk menyampaikan konsep dasar negara adalah Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno. Maka melalui konsep dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu ada beberapa poin, yaitu ada 5 hal yang disampaikan beliau, dan di akhir pidato beliau menyampaikan, beliau mengatakan Pancasila. Panca artinya, ayo, panca artinya Eka Dwi Tri Catur Panca. Artinya panca adalah 5 sila dasar, 5 dasar yang akan dijadikan oleh bangsa Indonesia ini sebagai dasar dari segala satu kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan negara Indonesia setelah merdeka. Jadi kenapa kok diperingatinya tanggal 1 Juni? Insinyur Soekarno menyampaikan konsep dasar negara yang kemudian di akhir sambutan beliau menyebutkan kata Pancasila itu terjadi. Peristiwa itu terjadi tanggal 1 Juni 1945. Ada 5 dasar yang kemudian setelah melalui proses yang berikutnya, sidang yang berikutnya, maka dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sana di alinea yang keempat tertera bunyi 5 dasar tersebut yang kemudian sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh nasional ketika itu disebutlah 5 dasar itu dengan nama Pancasila. Singkat sejarah tentang hari lahir Pancasila yang kemudian beberapa tahun yang lalu secara resmi 1 Juni ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari lahir Pancasila. Itu yang saya sampaikan anak sekalian untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan kita semua anak-anak bangsa Indonesia ini agar tidak lupa bahwa untuk mencapai tujuan negara kita harus mempunyai dasar negara, dan tugas dari kita semua adalah Pancasila itu tidak akan dirubah oleh negeri ini sampai kapanpun. Karena apa? Karena Pancasila itu adalah merupakan satu hal dasar yang wajib dimiliki oleh negeri ini sampai kapanpun. Perumusannya pun sebagaimana yang saya baca tadi, sila 1 sampai dengan sila ke-5 sudah merupakan hasil kesepakatan, sudah merupakan hasil perenungan dari tokoh-tokoh di negeri ini yang ikut mendirikan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, jika satu saat nanti ada paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila,
maka jangan pernah kamu ikuti. Di dalam Pancasila itu sudah terdapat beberapa nilai yang sangat luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, cermin bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, masyarakat yang religius. Dengan satu dasar, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sempat terjadi perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh Indonesia, itu hal wajar. Tapi akhirnya disepakatilah bahwa bunyi sila pertama dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Membacanya anak-anak, dulu waktu saya masih kuliah pernah disampaikan bahwa untuk membaca sila pertama ini, membacanya jangan dibaca ketuhanan yang Maha Esa, jangan. Dosen saya dulu pernah bilang, bacalah ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi, 1, 2, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya sampai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dicetuskan oleh para tokoh ini adalah satu dasar yang kemudian harus kita ejawantahkan, harus kita laksanakan dengan semangat untuk membangun negeri ini, agar apa yang dicita-citakan oleh para tokoh Indonesia ketika itu, terutama ketika tahun 1945, bisa terwujud, mewujudkan negara ini menjadi negara yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Terima kasih kepada para petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian yang sebetulnya hari ini juga tanggalnya merah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lengkap di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua menjadi generasi penerus yang selalu punya semangat untuk membangun negeri ini dengan landasan dan dasar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan pertolongan-Mu, ya Allah, kami dapat melaksanakan upacara setiap hari Senin ini dengan baik, dan ada suatu halangan apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas kebesaran-Mu, kami mengucapkan doa puji syukur yang tak terhingga. Semoga Kau berikan tambahan limpahan rahmat dan barokah dalam pelaksanaan upacara ini. Ya Allah, bimbing kami ini dalam menuntut ilmu di masa yang akan datang seperti yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemudahan dalam menuntut ilmu, agar kami menjadi putra-putri yang berguna, yang soleh dan salihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadikanlah kami manusia yang benar-benar beriman, penuh keyakinan dan kepercayaan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua musibah yang menimpa pada diri kami, Bapak, Ibu guru kami, dan teman-teman kami. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, terimalah doa kami, Engkau maha mendengar doa kami, melihat tempat kami, dan mengetahui rahasia hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman dan keluarga, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat.
Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing.